Shalom, selamat pagi. Pemirsa Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus kasihi. Senang sekali bisa jumpa lagi bersama dengan kami. Hati Kristus, keluarga, masa depan cerah, Manokwari, Papua Barat, yang berada di Gang Kebundaan Sopen Perkebunan. Pagi ini kami mohon maaf agak sedikit terganggu sinyal sehingga agak terlambat dalam siaran pagi hari ini. Baik kekasih Kristus, saya tetap mengajak kita untuk mencari wajah Tuhan. Mari kita bermazmur kepada Sang Raja kita. Bersukacitalah dalam Tuhan dan bersorak-soraklah hai orang-orang benar. Bersorak-sorailah hai orang-orang jujur. Mazmur pasal 32 ayat 11. Mari kekasih Kristus kita berdoa, memohon belas kasihan Tuhan, pertolongan Tuhan di dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan pagi hari ini. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, pagi ini kita akan belajar dari kitab Keluaran pasal 25 ayat 1, 2, 8, dan 9. Demikian bunyi firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, katakanlah kepada orang Israel, supaya mereka memungut bagiku persembahan khusus dari setiap orang yang terdorong hatinya. Haruslah kamu pungut persembahan khusus kepadaku itu, dan mereka harus membuat tempat kudus bagiku, supaya aku akan diam di tengah-tengah mereka, menurut segala apa yang kutunjukkan kepadamu sebagai contoh kemah suci dan sebagai contoh segala perabotannya. Demikianlah harus kamu membuatnya. Keluaran pasal 25 ayat 1, 2, 8, dan 9. Sikap rela untuk berkorban. Pemirsa hati Kristus, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus kasihi. Allah suka melibatkan orang yang mengasihi Dia lebih daripada semua yang lain sebagai rekan sekerjanya. Sebab adalah sukar untuk bekerja sama dengan orang yang memiliki prioritas hidup yang berbeda. Sebagai contoh, apabila seseorang memprioritaskan kejujuran dan orang yang lain memprioritaskan keuntungan, maka sukar bagi keduanya untuk dapat bekerja sama dengan baik. Karena orang yang memprioritaskan kejujuran akan rela menanggung rugi asal ia tidak mengorbankan kebenaran. Sebaliknya, orang yang memprioritaskan keuntungan akan rela mengorbankan kebenaran asal ia diuntungkan. Bapak Ibu saudara-saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi. Oleh sebab itu, di dalam Keluaran pasal 25, Allah menetapkan syarat tentang orang-orang Ia libatkan untuk membangun tempat kudus bagi dirinya. Mereka haruslah orang yang hatinya terdorong untuk memberi persembahan kepada Tuhan. Sikap rela untuk berkorban ini menunjukkan bahwa yang bersangkutan lebih mengasihi Tuhan daripada semua yang lain. Dengan kata lain, prioritas yang bersangkutan adalah sama dengan prioritas yang ada pada diri Tuhan, yaitu menggenapi rencananya,
Untuk menggenapi rencananya, Allah di dalam kasih telah rela mengorbankan sesuatu yang paling berharga yang ia miliki, yaitu putra tunggalnya. Dengan mati di kayu salib bagi keselamatan umat manusia. Oleh sebab itu, tidaklah mengherankan apabila Allah suka melibatkan orang yang mengasihi Dia lebih dari semua yang lain sebagai rekan sekerjanya. Pemirsa, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus kasihi. Pertanyaan bagi kita pagi hari ini, sudahkah kita mengasihi Tuhan lebih dari semua yang lain yang ada pada diri kita? Mari kekasih Kristus, kita buktikan dengan tindakan-tindakan kita, bukan sekedar perkataan. Biarlah hidup kita bermakna bagi kerajaan surga, bagi kemuliaan Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang punya hidup memberkati kita semuanya. Mari kekasih Kristus, kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkau adalah pribadi yang maha mulia, pencipta langit dan bumi yang mengasihi diri kami yang sesungguhnya tidak pantas untuk dikasihi. Di dalam kasih-Mu yang besar, Engkau telah rela menyerahkan nyawa-Mu sampai mati di kayu salib, supaya melalui pengorbanan-Mu itu kami yang seharusnya binasa di dalam dosa-dosa kami beroleh keselamatan dan hidup yang kekal. Oleh sebab itu Engkau layak menerima segenap hasil kami. Ya Tuhan, tolonglah diri kami dengan Roh-Mu, agar kami dapat sungguh-sungguh mengasihi diri-Mu lebih daripada yang lain. Supaya dengan demikian kehidupan kami berkenan di hadapan-Mu. Kami ucap syukur dan terima kasih untuk pagi hari ini, untuk hari yang baru. Terima kasih Tuhan. Dengan merendahkan diri di hadapan-Mu kami juga bersyukur karena Engkau di dalam anugerah-Mu telah memanggil diri kami untuk terlibat di dalam rencana-Mu. Kami menyadari bahwa sebenarnya tidak ada apapun yang istimewa di dalam hidup kami yang membuat Engkau memerlukan diri kami. Itu sebabnya apabila Engkau memanggil kami untuk terlibat di dalam rencana-Mu, hal tersebut adalah semata-mata karena kemurahan-Mu. Dengan menyadarkan diri kepada rahmat-Mu, itulah kami menyerahkan hari esok kami ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Engkau telah memulai perkara yang baik di dalam hidup kami, pasti akan menyelesaikannya sampai sempurna pada waktunya. Kasihani kami Tuhan Yesus Kristus, anak domba Allah, putra Natal. Ampuni dosa dan salah kami. Biar hidup kami berkenan kepada Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kembali pagi hari ini hamba berdoa mengucap syukur, terima kasih kepada semua saudara-saudara hamba, rekan-rekan hamba yang berada di Gang Kamun dan Swapen Perkebunan. Tuhan memberkati setiap pribadi lepas pribadi. Hidup rumah tangga lepas rumah tangga. Bawa setiap pribadi mereka untuk hidup taat setia kepada Engkau. Hidup terlibat di dalam segala karya-Mu, ya Allah. Rela berkorban demi kemuliaan-Mu. Dan Tuhan memberkati setiap tugas, pekerjaan, usaha, bisnis, pendidikan, dan pelayanan mereka. Terima kasih Tuhan. Tuhan pelihara mereka, lindungi mereka. Berikan kesehatan yang terbaik bagi mereka setiap saat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu yang Engkau nyatakan kepada kami semua pagi hari ini dan sepanjang hari ini. Hamba tetap berdoa memberkati semua pemirsa hati Kristus dimanapun mereka berada pada pagi hari ini. Tuhan memberkati hamba-hamba-Mu yang ada bersama-sama dengan hamba dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati semua keluarga-keluarga pada pagi hari ini. Tuhan tolong agar mereka tetap hidup berkenan kepada Engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Berdoa mengucap syukur dan terima kasih untuk anak kekasih Angel Epa Upuya, di mana hari ini Tuhan boleh menambah 1 tahun usia dalam kehidupannya. Biarlah bertambah 1 tahun usia membuat Angel semakin mengasihi Engkau. Hidup takut akan Tuhan, hidup mengasihi Engkau ya Tuhan. Biar Tuhan memakai hidupnya untuk kemuliaan-Mu. Berkati Angel dengan umur panjang, berkati Angel dengan kesehatan yang luar biasa. Mujizat Tuhan terus terjadi dalam kehidupan Angel, dan Angel terus memuliakan Tuhan. Bapa, terima kasih atas segala kebaikan yang Engkau nyatakan kepada Angel. Dia boleh menjadi berkat bagi kedua orang tuanya dan menjadi berkat kepada adik-adiknya. Tuhan memberkati Angel. Terima kasih Bapa atas segala kebaikan-Mu, kemurahan-Mu, anugerah-Mu, cinta kasih-Mu kepada Angel dan juga kepada kami semuanya pagi hari ini dan sepanjang hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur pagi hari ini. Amin. Baik pemirsa, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus berkati, kita akan jumpa kembali pada esok pagi pukul 6 waktu Indonesia Timur. Ingat, pukul 6 waktu Indonesia Timur. Sekali lagi kami mohon maaf agak terlambat penyiaran kami pagi ini karena gangguan sinyal. Tuhan memberkati semuanya, tetap semangat, tetap jadilah berkat, mengutamakan Tuhan lebih dari segala sesuatu yang kita peroleh. Sikap rela untuk berkorban. Tuhan melihat hati kita. Tuhan Yesus memberkati semuanya yang hadir. Terima kasih juga untuk Ibu Yuliana Tan yang berada di kota Jayapura. Tuhan memberkati Ibu Yuliana siang malam. Pakai hidup Ibu Yuliana menjadi berkat dan saluran berkat bagi banyak orang, bagi keluarga besarnya, bagi anak cucunya. Terima kasih Tuhan Yesus. Ibu Yuliana adalah milik-Mu. Tuhan memberkati Ibu Yuliana. Baik kekasih Kristus, sampai kita jumpa lagi pada esok hari. Shalom, salam MDC.